Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa melanjutkan ngaji kitab. Insyaallah melanjutkan kajian syarah Al-Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad Hasan Tadawi Hafizahullah Ta'ala. Masih di pembahasan nasakh, ya, yaitu di halaman 41 tentang pembagian, ya, pembagian nasakh. Qala wa yajuzu, ya. Coba Kang Farid baca dulu. Qala wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi wa naskhus sunnati bil kitabi wa bis sunnati. Hada dikru anwa'in naskhi bi'tibarin nasikhi. Fan nasikhu imma kitabun wa imma sunnatun. Wal mansukhu fi kulli wahidin minhuma imma kitabun wa imma sunnatun. Wa madhhabu Syafi'i annal kitab Syafi'i. Wa madhhabu Syafi'i annal kitaba la yunsakhu bisunnati wa anna sunnata la tunsakhu bil kitabi. Wa madhhabul jumhuri usul naskhi bainahuma. Fa yajuzu naskhul kitabi bil ittifaqi. Mithluma dzukira fi ayatayil iddati wa ayatayil adadi fil ghuzwi. Fa ayatayil iddati jaa fihima qaulullahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhrajin. Manusikha dzalika biqoulihi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashran. Wa ayatal adadi jaa fihima qaulullahi ta'ala iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa qawluhu al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dhafan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Ya. Cukup, ya. Qala, ya, penulis, ya, Abu Ma'ali Romain Allah berkata dalam matanya Al-Waraqat, wa yajuzu nasul kitabi bil kitabi wa nasul sunnati bil kitabi wa bis sunnati. Dan boleh menasah Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran dinasah oleh Al-Quran, ya, oleh ayat Quran. Wa nasul sunnah bil Qur'ani wa bis sunnati. Dan menasah sunnah, ya, hadis dengan Al-Quran dan dengan sunnah. Ada, ya, kata pensyarah Syekh Tadawi Hafizahullah, zikru anwa'in naskhi bi'tibarin nasi. Ya, ini adalah penyebutan macam-macam nasah ditinjau dari nasih yang menasah. Jadi ditinjau dari yang menasahnya, ya. Fanasihu, maka yang menasah itu imma kitabun, bisa berupa Al-Quran, wa imma sunnatun, ya, bisa berupa sunnah. Wal mansuh fi kulli wahidin minhuma, dan mansuh yang dinasahnya pada masing-masing dari keduanya imma kitabun wa imma sunnatun, ya, bisa berupa Al-Quran ataupun sunnah.
Ya, wa madhabu Syafi'i annal kitaba la yunsahu bisunnati. Dan madhab Syafi'i bahwa kitab tidak dinasa dengan sunnah. Jadi dalam madhab Syafi'i karena dilihat dari kekuatannya ya. Karena Quran kan lebih kuat daripada sunnah. Jadi menurut mereka tidak bisa yang posisi ya kekuatannya lebih tinggi yaitu Al-Quran dinasa oleh yang lebih rendah. Itu sunnah ya sehingga mereka menolak. Nah, adapun mayoritas ulama yang lain ya anak kita belajar wa ana sunnah la tunsahu bil kitab. Dan bahwa sunnah tidak dinasa dengan Al-Quran. Wa madhabul jumhuri usulun nasi bainahuma. Ini kalau yang bagian kedua ini apa ya alasannya? Jadi sunnah tidak dinasa dengan Al-Quran. Ini perlu di apa namanya dicek lagi ya. Karena kalau yang pertama itu yang masyhur ya seperti itu. Dan madhab jumhur mayoritas itu terjadi ya usulun nasi bainahuma. Terjadi ataupun boleh ya menasa di antara keduanya ya. Baik sunnah dengan Al-Quran ataupun Quran dengan sunnah yaitu bisa menurut mayoritas ulama. Fayajuju nasul kitabi bil kitabi bil ittifaqi. Maka boleh menasa Al-Quran dengan Al-Quran ya dengan kesepakatan. Nah, kalau di sini tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ayat dinasa oleh ayat lain, yaitu tidak ada perbedaan, semuanya sepakat. Ya, contohnya misluma dzukira fi ayatai iddati. Ya, contohnya adalah yang disebutkan tentang dua ayat idah. Ya, idah perempuan ya apa istri yang apa ditinggal mati suaminya. Wa ayatail adadi fil ghazwi dan dua ayat jumlah pasukan ya dalam perang. Jumlah pasukan dalam perang yang apa kapan boleh lari dan kapan tidak boleh berlari gitu ya dari medan perang. Fa ayatail adadi iddati ini harusnya marfu ya harusnya kan mubtada fa ayata ya harus pakai alif ya karena dia mubtada ya. Dua ayat tidak itu jafima ya datang pada keduanya kalau Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala auzubillahi minasyaitonirrajim ini tentang ayat tidak ya. Yang pertama walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli ghairu ikhraj. Dan orang-orang yang diwafatkan dari kalian dan meninggalkan istri-istri yang hendaklah memberi wasiat kepada istri-istri mereka mataan ya maksudnya ini harta ya berupa kesenangan ya maksudnya harta ya peninggalan untuk mereka ilal hauli sampai 1 tahun ghairu ikhraj tanpa keluar. Nah jadi asalnya ya atau sebelumnya iddah bagi wanita atau istri yang ditinggal mati suaminya itu selama 1 tahun ya tanpa keluar rumah. Wa nusiha dzalika biqaulihi dan hal itu dinasa dengan firman-Nya walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Dan orang yang ditinggal apa yang diwafatkan dari kalian dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka menunggu diri mereka ya iddah
Masa idahnya arba'ata asyri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Itu jadi dinasa ya diganti. Tadinya setahun jadi 4 bulan 10 hari ya. Ini merupakan keringanan ya. Diganti kepada yang lebih ringan. Ya, walaupun ayatnya masih ada ya, ayat yang sebelumnya itu masih ada. Ini sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, jadi dinasa secara hukum ya, tetapi dari segi rosem ataupun tilawahnya masih ada. Nasul hukmi wa baqaul rasmi ya, atau tilawah. Wa ayat al-adadi, dan dua ayat bilangan ya pasukan, jafihi ma qaulullah ta'ala, datang tentang keduanya firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika dari kalian ada 20 orang yang sabar, maka akan mengalahkan 200. Ini 20 dibanding 200 berarti berapa kali lipat? 10 ya. 10 kali lipat. Nah, artinya ini menunjukkan kalau jumlah musuh itu 10 kali lipat, tetap harus dihadapi, tidak boleh lari. Karena di sini Allah memberikan jaminan ya. Tuh, bisa, tapi syaratnya sabar. Kecuali kalau tidak sabar ya, syaratnya sabar. Pasukan itu insya Allah Allah menangkan. Walaupun jumlahnya lebih dari 10 kali lipat. Yaitu jumlahnya 10 kali lipat. Nah, ini yang awalnya. Nah, tapi kemudian diringankan oleh Allah. Al-ana khaffafallahu anhum. Sekarang Allah meringankan dari kalian, wa alimanna fikum dha'fan, dan mengetahui bahwa pada kalian ada kelemahan. Fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini. Ya, jika dari kalian ada 100 orang yang sabar, maka akan mengalahkan 200. Nah, ini diturunkan ya jumlah minimal ya yang tidak boleh atau maksimal ya, tidak boleh lari dari medan perang ya, harus dihadapi maksimalnya 2 kali lipat. Gitu. Jadi kalau jumlah musuh 2 kali lipat daripada jumlah pasukan ya kaum muslimin, ya maka tetap harus dihadapi, jangan mundur. Nah, kalau lebih dari 2 kali lipat, apalagi 10 kali lipat, nah maka itu boleh apa mundur, tidak menghadapinya. Kalau kurang dari 2 kali lipat, 2 kali lipat ya tentu harus dihadapi, gitu kan, dihadapi. Dan kenyataannya kan memang banyak dalam perang-perang kaum muslimin yang jumlah musuh lebih banyak, tapi kaum muslimin menang. Dalam perang Badar ya, dalam perang baik ketika di zaman Rasul ataupun di masa setelahnya. Itu banyak sekali perang Yarmouk ya, perang Qadisiyah dan sebagainya. Makanya Allah katakan kan dalam ayat lain, kamin fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biidznillah. Ya, berapa banyak jumlah yang sedikit, kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak. Hanya Allah kisahkan juga tentang kisah Tolut melawan Jalut, kan itu prinsipnya di situ kaidah. Yang kedua ya, wa yajuzu nasul kitab bi sunnati 'ala raji. Ya, dan boleh atau menasa Al-Qur'an dengan sunnah ala raji ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Ini yang dipilih oleh Isyarah ya Syekh Muhammad Hasan Ad-Dadaw. Jadi yang lebih kuat boleh, karena kan sama-sama dalil ya. Di Quran atau Sunnah tidak ada halangan untuk saling menasah satu sama lain. Mislu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala,
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas kalian apabila hadir kematian kepada salah seorang dari kalian, jika kalian meninggalkan khair, kebaikan, maksudnya harta. Hmm. Ya, al wasiyatu wasiat. Jadi wajibkan apa yang diwajibkan ini wasiat, wasiat dengan harta. Hmm. Untuk siapa? Kedua orang tua, kerabat dengan cara yang ma'ruf, patut. Ya, faqad nusiha dzalika biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh hal itu telah dinasa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu. Sungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan bagi setiap yang memiliki hak, haknya, memberikan hak kepada yang berhak. Fala wasiyata liwarisin. Maka tidak ada wasiat, ya, wasiat harta kepada ahli waris. Nah, dalam ayat tadi kan disebut kedua orang tua, kerabat itu di situ ada ahli waris. Ya berarti hukumnya tidak berlaku dinasa dengan sunnah ini. Ya, nah lalu bagaimana ulama ya mazhab Syafi'i tadi yang tidak menerima nasa dengan sunnah ya? Apakah ini dinasa atau tidak ya ayat ini tetap dinasa. Cuman bagi mereka berarti dinasanya oleh ayat waris, ya oleh ayat lagi, oleh Al-Quran lagi ya, karena ada ayat waris kan, begitu. Jadi sama-sama ada yang nasa. Hanya bedanya kalau yang menerima nasa dengan sunnah ya dengan hadis tadi. Ya kalau yang tidak menerima ya udah dengan ayat-ayat waris ya nasanya. Wakadzalika nasu sunnati bil kitab. Begitu juga menasa sunnah dengan Al-Quran. Pemisaluhu contohnya nus apa nusiho ya itu dimaksudkan nusiho istiqbalu syami bis salat dinasa menghadap ke arah Syam ya ke Baitul Maqdis dengan salat biqaulillahi ta'ala falanuwalliyannaka qiblatan tardaha gitu ya. Jadi syariat tentang menghadap atau kiblat ke arah Syam Baitul Maqdis itu disebutnya di dalam sunnah ya, di dalam hadis tidak disebut di Al-Quran. Nah, tapi lalu kemudian dinasa oleh ayat Al-Quran, yaitu perintah untuk menghadap ke kiblat yang kau ridhoi ya oleh Nabi Muhammad ridhoi yaitu ke Ka'bah Masjidil Haram ya wajaga syatrul Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum dimanapun kalian berada fawallu wujuhakum syatrah maka hadapkan wajah kalian ke arahnya. Fahadal kitab nasihun li sunnati. Maka Al-Quran ini menasa sunnah. Kemudian yang keempat, wanasu sunnati bisunnati kathirun. Menasa sunnah dengan sunnah, ya hadis dengan hadis. Nah ini banyak. Qauli sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirata. Ya, dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Maka ziarahilah. Sungguhnya dia ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, ini telah terdahulu tadi. Wa kaqaulihi. Jadi ini kan jelas ya, sebelumnya ada larangan, lalu diperintah. Tapi perintah ini sebagaimana yang sudah lalu ya pembahasannya. Nah, jadi al-amru ba'dan nahi. Ya, perintah setelah sebelumnya ada larangan.
itu menunjukkan kepada kembali ke hukum asal. Hmm. Ya, jadi kalau ada larangan lalu diperintah Hmm. kembali ke hukum asal. Kalau hukum asalnya boleh ya mubah ya mubah. Hmm. Tidak menunjukkan wajib ya. Ini kan pengecualian. Kalau secara asal tanpa ada larangan sebelumnya misalnya lalu diperintah itu secara asal menunjukkan wajib. Hmm. Al aslu fil amri lil wujub. Ya, tapi kalau ada larangan dulu, nah ini tidak menunjukkan wajib. Hmm. Jadi dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwa wajib ziarah kubur tidak. Ini kan perintah. Hmm. Ziarahilah ini tidak menunjukkan wajib karena sebelumnya ada larangan gitu. Ya, ada salah larangan lalu diperintah ya gitu. Paling tidak ini menunjukkan mubah saja boleh. Itu tentu hal yang mubah itu kalau ada dengan niat yang apa benar ya dengan niat yang baik dan di situ ada mendapatkan manfaat Hmm. ya maka tentu ada pahala gitu. Mubah itu kan hukum asal aja ya. Hmm. Ada sesuatu yang mubah kalau kita punya niat yang Hmm. baik mendatangkan kemaslahatan dengan yang mubah itu ya dia jadi berpahala. Hmm. Wa ka qawlihi fil umil adahi fin nahi anid diwariha salasan. Dan seperti sabda Nabi SAW tentang daging kurban, ya dalam larangan ya dari menyimpannya selama 3 hari. Ya innama nahaitukum min ajli dafatil lati dafat ukulu wadahiru watasaddaku. Ya hanyalah aku melarang kalian karena ada apa? Dapat itu ada kekurangan ya atau kesulitan ya. Hmm. Masa sulit gitu ya. Jadi supaya bisa dimakan atau diberikan juga kepada yang lain, Hmm. yang lain ditimbun ya. Ya, jadi pernah dilarang. Ya, sekarang makan dan simpan dan sedekahkan terserah kalian. Hmm. Wanawidalik dan yang semacamnya. Kalau ya jujur nasul mutawatir bil mutawatiri minhuma. Ya, sedikit lagi. Boleh menasah yang mutawatir dengan yang mutawatir dari keduanya ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Ayatin nasul kitab bi mutawatiri sunnah. Fal maksud anna malam yunqal mutawatiran bi sunnati. Maksudnya bahwa yang tidak dinukil secara mutawatir dengan sunnah lain kan an yunqal bihil kitab. Ya tidak mungkin diriwayatkan ya kitab dengannya. Ya, menurut sekelompok dari para ahli kalam. Wal waqi'u dan kenyataannya anna tawatur wasfun tarun. Bahwa mutawatir itu adalah sifat yang muncul. Li'annahu yata'alaku bin naqli. Karena dia berkaitan dengan periwayatan la bin nuzuli, bukan dengan turunnya. Hmm. Fal ibratu huna bisihati. Ya, maka yang dijadikan patokan di sini adalah dengan kesahannya, kesohihannya, kevalidannya. Fa idza sha'a naqlu law walau lam yasil ila hadits tawaturi. Ya, apabila riwayatnya sahih walaupun tidak mencapai ke batas mutawatir, fadzalika kafin bin nashi, maka itu cukup dalam menasah.
Ya tawatura wasfun tari'un ba'da nuzulil wahyi. Karena kemutawatiran itu adalah sifat yang muncul belakangan setelah turunnya wahyu wa huwa muta'alliqun bi riwayati la binuzuli. Nah, dia berkaitan dengan periwayatannya ya, bukan dengan turunnya. Ya, karena Hmm. Al-Quran itu ya makanya kan yang disebut Al-Quran itu mutawatir ya dalam periwayatan, Hmm. bukan dalam segi turun ya, karena ketika turun ya itu kan ya hanya kepada Rasul, hanya kepada seorang Hmm. gitu kan, satu orang tidak mutawatir ketika turun. Tapi kemudian dari Rasul kepada sahabat, Hmm. dari generasi ke generasi ya diterima secara mutawatir dalam jumlah yang banyak. Ya, itu Al-Quran. Nah, dan ini juga sebagaimana yang sebelumnya disebut bahwa Al-Quran bisa dinasah dengan sunnah. Hmm. Nah, yang menjadi patokan adalah sahihnya, baik itu mutawatir ataupun ahad. Hmm. Ya, jadi bukan mutawatir atau ahad ya, tapi kesahihannya. Kalaupun ahad ya perorangan, yang penting dia sahih ya bisa menasah. Hmm. Ya. Qala wa nasul ahadi bil ahadi wa bil mutawatir. Menasah ya hadis ahad ya, dengan ahad dan dengan mutawatir. Ya, ay annal ahada kadzalik. Ini kan kalau Al-Juwaini ini warokat madzhab Syafi'i ya, Hmm. gitu. Ay annal ahad kadzalika yumkinu i'tibaru nasi fiha bitabil mutawatiri qat'an. Bahwa yang ahad ya hadis ahad begitu pula yang mungkin untuk bolehnya nasa padanya dengan mutawatir secara qat'i. Jadi disepakati ya tentu kalau hadis ahad dinasa oleh hadis yang mutawatir. Kadis ahad tunsahu bimutawatirin kal Quran. Seperti hadis ahad. Ahad itu tadi kan disebut secara global ahad aja. Sekarang diberi contoh, maksudnya contohnya adalah hadis. Hmm. Ya karena sebenarnya kan nggak berlaku bagi Al-Quran ya kalau yang ahad ini. Karena Al-Quran itu mutawatir. Hmm. Nah, dia dinasa dengan yang mutawatir ya seperti Quran dan juga mutawatir sunnah, sunnah yang mutawatir. Watun sawabil ahad dikadalik dan dinasa dengan ahad juga liannaha fi manzilatiha karena dia dalam kedudukannya dalam kedudukan yang sama ya. Awanasi la yakunu adafa minal mansub dan yang menasa tidak lebih lemah dari yang dinasa. Lakin ada kama dzakara mustaq dan anhu. Ya, tapi ini sebagaimana yang kita sebutkan ya tidak perlu gitu ya. Jadi tidak perlu tadi ya, tidak perlu harus apa namanya lebih kuat atau lebih lemah. Lianna tawatur olahan raji'an ila naqli karena mutawatir itu kembali kepada periwayatan wa naqlu mutahirun anin nuzul. Dan periwayatan itu belakangan daripada turunnya. Hmm. Qala ya penulis matan berkata wa yajuzu nasul kitab bisunah. Nah ini yang tadi ya. Tidak boleh menasah Quran dengan sunnah. Wahada madhab syafi'i. Ini madhab syafi'i. Wa madhabu jumhur usuliyin jawadul dzalik. Dan madhab mayoritas para ahli usul fikih boleh ya, bolehkan hal itu. Faqad bayanna misalahu fi qouli ta'ala. Dan sungguh telah kami jelaskan contohnya dalam firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut Hmm. in taraka khairun wasiyatu lil warisi wal aqrabin bil ma'ruf. Tadi ya, wasiat kepada ahli waris. Walal mutawatiru bil ahad ya dan juga tidak boleh menasah yang mutawatir dengan yang ahad. Kadzalika la yajuzu nasul mutawatir minas sunnati bil ahad wa hadza qaulun li ba'di ahli ilmi. Ini satu pendapat bagi sebagian ahli ilmu.
Qad bayyana annahu idza thabata naqlu fadzalika kafin. Sungguh telah kami jelaskan bahwa apabila periwayatannya valid ya sahih maka hal itu cukup liana saya yunsawi mislihi wa bima huwa aqwa minhu karena sesuatu dinasah dengan misalnya atau yang lebih kuat hayla yunsawi bima huwa da'afu minhu tidak dinasah dengan yang lebih lemah darinya. Ini alasan Al-Juwaini alasannya seperti itu. Ya, tetapi tadi ya bahwa bisa saja ya yang lebih kuat, bisa saja yang mutawatir di nasa oleh yang ahad gitu. Yang penting itu sahih tadi itu. Yang penting diketahui kan waktunya. Ya, waktu apa adanya hadis tersebut dikatakannya atau dilakukannya oleh Nabi itu waktunya kapan ya? Karena yang menasa itu harus lebih belakangan kan? Diketahui waktunya. Kalau tidak diketahui ya nggak bisa. Nasa ini harus diketahui waktunya. Wa hikmatu nasi hikmah dari nasa itu at-tadarruj fit tasyri'. Jadi ada tahapan dalam pensyariatan. Jadi dikasih ini dulu gitu ya, nanti diganti. Ya, itu dalam rangka tahapan dalam memberi syariat itu menunjukkan kasih sayang Allah gitu. Dan Allah Maha tahu hambanya kapan hamba itu siap gitu kan. Yang cocok untuk sekarang bagaimana nanti di masa yang akan datang eh, apa lebih cocok yang lain. Fa'ina syari'al hakim maka sungguhnya pemberi syariat yang maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala yurai masaliha ibadi ya memperhatikan kemaslahatan hambanya. Walau anzalala kama batatan alal wajhi alladhi tastaqiru alaih kalaulah dia menurunkan hukum-hukum apa namanya yang tetap gitu ya yang tidak berubah gitu ya. Duna tadarujin mumururin bitil kalmara tanpa ada tahapan dan melalui apa tingkatan-tingkatan itulah karena dzalika dari adamil istijabati. Niscaya hal itu mendorong kepada tidak mampu untuk memenuhi ya tidak adanya pemenuhan ya terhadap syariat tersebut. Fakana min lutfihi maka termasuk kelembutannya wa hikmatihi subhana dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala an yunzilal ahkama mutadarijatan menurunkan hukum secara bertahap wa an yasula fi nasu dan bahwa terjadi padanya nasah. Wa hadha naw min an-naskhi min hasai hadhihi syariatil muhammadiyati dan macam dari nasah ini termasuk kekhususan syariat Nabi Muhammad. Fasyara'i qablaha syariat-syariat sebelumnya kanat tunzalu daf'atan wahidatan ya diturunkan secara sekaligus wa tunsahu daf'atan wahid dinasah secara sekaligus faqad atallahu Musa Taurat maktubatan fil alwah ya Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa tertulis di dalam lembaran. Wa anzala suhufa ala Ibrahim menurunkan suhuf kepada Ibrahim. Wa anzala injila ala Isa menurunkan Injil kepada Isa maktuban fi suhuf tertulis di dalam lembaran. Wa anzala zabur ala Daud maktuban fi suhuf menurunkan Zabur kepada Nabi Daud tertulis di dalam suhuf. Walihada istankarul musyrikun oleh karena itu orang-orang musyrik mengingkari ya tadarujan nuzulil Quran ya bertahapnya turunnya Al-Quran faradallahu alaihim biqauli maka Allah menjawab mereka membantah mereka dengan firman-Nya wa Quran faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila gitu ya agar memberikan membacakan kepada manusia itu dengan perlahan-lahan. Qala inna katul la nuzila 'alaikum jumlah wahidah sekaligus. Kadzalika linusabbita nusabbita bi ada qaratalna tartila. Ini untuk menguatkan ya hati Nabi Muhammad wa la yatuna kamisli illa ja'ana bil haqqi wa ahsana tafsira.
mendatangkan yang lebih baik setelah itu. Jadi dengan Hmm. nasa itu di situ ada keabdolan yang lebih baik daripada syariat sebelumnya. Ya, tentu ini hikmah besar dan juga menjadi yang harus kita imani ya. Karena orang-orang kafir Yahudi itu mereka memprotes tentang masalah nasa ini. Tapi kita semua mengimani ya bahwa itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.